ఐదుగురమే. క్యాండిడేట్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు, మళ్ళీ చేస్తాం. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Dufada Jayanada. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang bernama Dufada Jaganada. Saat itu ia mengantarkan ayahnya untuk mengambil gaji. Akan tetapi saat sang ayah menerima gaji, ternyata gaji itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ia mencoba protes kepada bosnya, namun si bos malah menamparnya. Nadam yang melihat hal itu sangat emosi, akan tetapi ia mencoba menahan amarahnya. Keesokan harinya saat Nadam mengantarkan kakaknya ke kampus, ia melihat kakaknya yang diganggu oleh pria yang tak dikenal. Nadam yang tak bisa menahan amarahnya, ia pun langsung menghajar pria tersebut tanpa rasa takut. Ayah Nadam sangat marah kepada putranya yang tidak bisa mengendalikan emosi dan memiliki sifat pendendam. Akan tetapi hal itu Nadam lakukan karena ia tak terima jika keluarganya direndahkan. Saat itu juga ayahnya membawa Nadam ke kuil untuk diruqyah. Sesampainya di sana Nadam langsung didoakan dan dinasihati oleh pendeta. Setelah upacara doa selesai, pendeta memberikan Nadam sebuah jimat, yaitu berupa sebuah kalung bernama Rudra Suara. Saat kalung itu digunakan oleh Nadam, niscaya maka Nadam dapat mengendalikan emosi dengan baik. Keesokan harinya, Nadam mengantar ayahnya ke pasar untuk keperluan catering. Karena keluarga Nadam merupakan pengusaha catering kecil-kecilan. Saat sedang belanja, mereka terkejut ketika seorang polisi ditembak oleh penjahat hingga membuat polisi itu terluka di pergelangan tangannya. Nadam yang melihat hal tersebut mencoba bersembunyi di antara para pedagang. Akan tetapi saat itu Nadam merasakan jika kalungnya tersangkut dan saat ia berdiri kalungnya yang ia kenakan telah putus. Saat itu juga tiba-tiba Nadam tidak bisa mengendalikan emosinya. Nadam tak terima jika ada penindasan yang dilakukan. Ia pun langsung berlari untuk menyerang penjahat yang telah membantai polisi. Inspektur polisi yang bernama Purusotam melihat hal itu sangat kaget. Ia tak menyangka jika seorang bocil sangat berani untuk bisa menyerang penjahat yang selama ini ditakuti di wilayah itu. Setelah kejadian itu, inspektur membawa Nadam ke kantornya untuk menginterogasi dan menanyakan identitas Nadam yang sebenarnya. Saat Purusotam sedang menginterogasi Nadam, tiba-tiba seorang petugas membawa seorang pelaku pelecehan. Nadam yang mendengar hal itu tanpa ragu, ia langsung mengambil senjata yang tergeletak di meja inspektur. Ia menembak pelaku itu dengan cepat hingga tewas. Nadam menjelaskan kepada inspektur jika dirinya tidak bisa mengendalikan emosinya ketika ia sedang menghadapi masalah dan kejahatan di sekitarnya. Mendengar hal itu membuat Purus sangat kaget. Melihat ada potensi yang baik di dalam diri Nadam, Inspektur Puru mengatakan bahwa pihak kepolisian ingin mengajaknya bekerja sama untuk memberantas kejahatan dan memusnahkan ketidakadilan. Tanpa pikir panjang, Nadam menyetujuinya dan kini Nadam resmi menjadi polisi bayangan dan ia diberi julukan DJ. Beberapa tahun telah berlalu, kini DJ tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Selama menjadi polisi bayangan, DJ ia selalu mampu menyelesaikan misinya dengan baik dan benar-benar bisa diandalkan oleh kepolisian. DJ selalu berhasil menyelesaikan misi dan menghabisi semua penjahat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Purus selalu menghubungi Nadam ketika kepolisian membutuhkan bantuannya. Dan lagi-lagi Nadam selalu berhasil menyelesaikan misinya. Hingga masyarakat pun menjadi bertanya-tanya siapa yang sanggup menghabisi semua musuh polisi yang selama ini adalah musuh-musuh besar pihak kepolisian. Dalam misinya kali ini,
DJ mendapatkan tugas untuk bisa menghancurkan seorang bandar obat bius bernama Tilo Marchand. Ia merupakan bandar obat bius ilegal yang pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Tilo selalu menyelundupkan obat bius itu menggunakan kontainer. Target-targetnya adalah anak-anak sekolah yang menginjak usia remaja. DJ yang mendengar hal itu, ia pun segera menyusun rencana untuk bisa menyingkirkan Tilo. DJ menyamar menjadi pembeli obat bius dalam jumlah yang banyak. Mendengar hal itu membuat Tilo sangat senang. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, namun anak buah Tilo malah mengejek DJ. Hal itu membuat DJ sangat marah. Tanpa banyak basa-basi, DJ pun langsung menghajar semua anak buah Tilo dan DJ pun berhasil membunuh Tilo. Body language universe. Sementara itu, di tempat lain, kelompok mafia bergerak di perusahaan konstruksi melakukan perbuatan yang kejam di luar usaha mereka kepada orang yang berani menentang dan mengancam pekerjaan mereka. Di sisi lain, saat DJ sedang berada di sebuah pesta, ia melihat seorang wanita cantik yang bernama Pooja. Terlihat DJ sangat menyukai Pooja. Saat itu DJ mencoba caper kepada Pooja dan menggodanya. Namun, hal itu tak terduga. Justru Pooja langsung menggoda DJ dan mengatakan kalau ia menyukai DJ. Yang ia kenal sebagai Sastri bukanlah DJ. Mendengar hal itu, Sastri alias DJ dibuat salting oleh Pooja. Dan membuat DJ sangat bahagia. Karena dia juga menyukai Pooja, lalu Sastri memberikan sebuah gelang spesial untuk Pooja sebagai tanda cintanya. Kejadian tersebut disaksikan oleh semua tamu yang hadir. Malam itu Sastri sangat bahagia karena cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Keesokan harinya setelah pesta selesai, DJ memutuskan untuk menemui Pooja. Saat Pooja sedang bersama teman-temannya, Sastri alias DJ langsung menghampiri Pooja dan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi suaminya. Pooja yang mendengar hal itu seketika tertawa, juga temannya menertawakan Sastri. Mereka berkata bahwa jika semalam Pooja hanya berbohong dan sengaja mempermainkannya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Sastri bukanlah selera Pooja, karena Sastri hanyalah tukang catering miskin. Bahkan status sosial keluarga pun sangat berbeda. Pooja menegaskan jika saat ini dirinya sudah memiliki seorang gebetan, dan gebetannya saat ini merupakan seorang miliarder kaya raya, bukan tukang catering seperti Sastri. Mendengar hal itu seketika membuat DJ terdiam dan berkata kalau suatu hari nanti Pooja akan datang kembali dan memohon padanya. Saat itu DJ memutuskan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi sampai di rumah di sana, DJ merasa terkejut ketika ia melihat kakeknya telah meninggal dunia. Beberapa keluarganya menyebutkan kalau kakeknya telah bunuh diri. Hal itu sangat membuat hatinya hancur. Malam harinya, DJ menemukan surat yang ditinggalkan kakeknya dan di surat itu dituliskan kalau ia telah memesan sebuah apartemen yang menghabiskan semua uangnya. Namun saat cicilan terakhir ia malah tidak mendapatkan sama sekali apartemen yang ia inginkan. Bahkan setelah ia mengetahui kalau perusahaan itu adalah palsu, membuat kakek DJ sangat depresi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya DJ menemui Inspektur Purus dan menceritakan semua kepada Inspektur. Mendengar hal itu membuat Inspektur merasa kasihan kepada DJ. Lalu Inspektur menjelaskan kalau Stephen Prakas adalah seorang di balik semua ini. Ia merupakan ketua mafia terbesar yang melakukan kriket dan bisnis hawala yang tiba-tiba menjadi ketua Agro Diamond 2 tahun yang lalu. Hingga menipu banyak warga dan menjanjikan mereka tentang perumahan yang murah. Dan mereka menargetkan para warga miskin untuk jadi korbannya. Hingga mereka kehilangan semuanya. Tak hanya itu, Inspektur Purus juga mengatakan bahwa kalau Samir Chandra yang merupakan seorang CEO dari Agro Diamond telah berhasil ditangkap oleh CBI. Dan besok ia akan diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Dan penangkapan Samir ini membuat Stephen ketar-ketir. Karena ia pasti akan memberikan kesaksian di hadapan masyarakat secara langsung. Hal itu tentu akan membuat perusahaan Stephen bangkrut. Sehingga Stephen pun pasti akan membunuh Samir. Lalu Inspektur memerintahkan agar DJ bisa menggagalkan pembunuhan Samir. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membongkar sindikat yang telah banyak memakan korban jiwa. DJ yang mendapatkan tugas untuk bisa menggagalkan rencana pembunuhan Samir Chandra di area pengadilan. Ia pun segera menyusun sebuah rencana.
Saat di jalan tol, DJ sengaja menabrakkan mobil anak buah Stephen yang sedang menuju ke pengadilan. Dengan mudah DJ pun berhasil melumpuhkan satu mobil. Setelah itu DJ berusaha melumpuhkan dua mobil lain di belakang. Lagi-lagi berkat keberanian juga ketangguhan, DJ berhasil mengalahkan semua anak buah Stephen. Dan saat itu juga DJ berhasil membuat Stephen Prakas terdesak. Lalu dia menekan Stephen untuk bisa membatalkan serangan untuk Samir Chandra di pengadilan. Atau ia akan menghabisi Stephen. Mendengar ancaman yang disertai todongan senjata dari DJ, seketika nyali Stephen Prakas ciut setelah melihat keberingasan DJ. Stephen yang ketakutan dan langsung menelpon semua sniper yang telah ia siapkan dan memerintahkan mereka semua agar membatalkan misinya untuk menghabisi Samir. Dan karena kejadian itu, membuat perusahaan Aglo Diamond mau tidak mau harus membayar kerugian sebesar 900 crore. Di sisi lain, Pooja pergi ke Abu Dhabi untuk menemui gebetannya. Sesampainya di sana, Pooja bertemu dengan seorang miliarder kaya raya bernama Avinash. Ia merupakan seorang pengusaha kaya di Abu Dhabi. Saat Pooja pertama kali melihat Avinash, ia sangat terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Avinash. Namun setelah beberapa saat bersama Pooja, ia merasa kesal dengan tingkah yang ditunjukkan oleh Avinash yang selalu berbicara dengan arwah ibunya. Pooja merasa jika Avinash mengalami gangguan skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental di mana penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan khayalan dan realita. Pooja yang mulai bosan dengan Avinash saat Pooja melihat sebuah gelang yang telah Sastri berikan untuknya. Seketika ia tiba-tiba merasa rindu dengan Sastri. Pooja merasa bersalah dan telah bersikap berlebihan kepada Sastri. Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke Chinai menemui Sastri dan meminta maaf atas perlakuannya padanya saat itu. Sesampainya di kediaman Pooja, Pooja langsung menceritakan tentang semua perasaannya pada ayahnya. Kalau ia mencintai Sastri, seorang tukang masak dari Annapurna Catering. Mendengar hal itu ayahnya sangat tidak setuju karena mereka bukanlah berasal dari kasta yang sama seperti mereka. Akan tetapi Pooja tetap mengeyel. Ia berkata kepada ayahnya jika ia benar-benar mencintai Sastri dan hanya ingin menikah dengan Sastri. Mendengar hal itu justru membuat ayahnya marah. Bisa-bisanya Pooja suka kepada tukang catering. Ia tak terima jika Pooja menikahi tukang masak catering. Ia pun berusaha untuk menghabisi Sastri. Lalu ia menelpon Royala Nayudu dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari pemuda itu. Ia juga memerintahkan Nayudu untuk menghabisi Sastri. Setelah mendapatkan info tentang keberadaan Sastri, para anak buah Nayudu datang ke kuil tempat Sastri berada. Sastri yang menyadari akan hal itu, ia pun mencoba mengalihkan perhatian mereka semua dan pergi menjauhi kastil. Mereka yang melihat Sastri melarikan diri, mereka pun mencoba mengejar Sastri. Sampai di stasiun kereta api tua, sesampainya di sana mereka pun langsung menghajar Sastri dan mencoba membunuh Sastri. Namun Sastri bukanlah tandingan mereka. Justru Sastri lah yang malah berhasil membantai habis anak buah Nayudu. Hingga membuat mereka babak belur. Saat itu Stephen yang berada di tempat kejadian, ia merasa terkejut ketika melihat Sastri. Dan pada akhirnya Stephen pun berhasil mengetahui jika Sastri adalah DJ yang pernah berhadapan dengannya. Stephen mencoba untuk pergi melarikan diri, akan tetapi hal itu sangat tidak mungkin karena DJ mengepungnya. Tak ada yang bisa lari dari DJ. Pada akhirnya DJ pun berhasil membuat Stephen babak belur. Tak lama Nayudu menelpon dan diterima oleh DJ. Dalam teleponnya DJ mengatakan untuk Nayudu dirinya mau mengembalikan semua uang yang dikumpulkan dari hasil menipu masyarakat. Jika tidak menyerahkan dirinya ke polisi, maka ia akan menghabisinya juga. DJ berjanji akan menemukan Nayudu dan mengambil sendiri uang hasil Nayudu yang menipu warga. Lalu DJ membawa Stephen ke sebuah tempat yang aman untuk diinterogasi Inspektur Purus. Keesokan harinya, Sastri dikejutkan dengan kedatangan Pooja yang mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Sastri dan ingin menikah dengannya. Mengetahui hal itu, DJ tertawa dan mengatakan kalau apa yang pernah ia katakan benar-benar terjadi. Lalu Pooja pun mengirim foto dirinya yang sedang bersama Sastri pada ayahnya. Hal itu Pooja lakukan untuk meyakinkan ayahnya jika dirinya benar-benar mencintai Sastri dan berniat menikah dengan Sastri. Foto tersebut pun diperlihatkan kepada Nayudu yang saat itu bersama dirinya. Ia melihat pria yang dalam foto tersebut adalah orang yang sama.
yang pernah menggagalkan rencananya untuk menghabisi Samir Chandra. Untuk memastikannya, Nayudu menyusun sebuah rencana dan meminta menteri untuk menyetujui hubungan Puja dan Sastri. Tak lama setelah itu, keluarga Puja pun datang ke desanya Sastri untuk memberikan restu tentang hubungan Sastri dengan Puja. Saat itu Royala juga ikut bersama mereka dan berpura-pura sebagai pengawal pribadinya. Ayahnya Puja, keluarga Sastri sangat senang ketika mendapatkan kunjungan dari keluarga Puja dan akan melamar Sastri menjadi menantunya. Mereka menjamu keluarga Puja dengan sangat baik, sementara Nayudu mengamati benar-benar siapa sebenarnya si Sastri sebenarnya. Hingga ia pun yakin kalau Sastri adalah orang yang sama dengan orang yang mengalahkan saat perjalanan menuju ke pengadilan. Tak lama setelah itu, Laksmi yang merupakan kakak perempuan Sastri berlari memasuki rumah dan menangis ketakutan. Ia menceritakan bahwa saat di perjalanan menuju rumah, ia diganggu oleh beberapa penjahat dan menyiramkan bensin ke tubuhnya. Mereka berkata dan bertanya di mana keberadaan Stephen Prakas. Mendengar nama itu, Sastri terkejut dan mulai menyadari jika posisinya sebagai DJ telah tercium musuh dan mulai membahayakan keluarganya. Tak lama telepon berdering mendengar suara sahabatnya penuh dengan ancaman. Dengan cepat Sastri mendatangi tempat sahabatnya dan melihat tengah digantung. Beruntung dia datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan sahabatnya itu. Lalu DJ menemui Inspektur Purus dan menceritakan semua kejadian itu. Kepada inspektur ia berkata bahwa saat ini jati dirinya telah diketahui oleh para musuh dan mengancam keluarganya. Namun Sastri tidak menyerah begitu saja, karena ia akan tetap membantu polisi untuk menegakkan keadilan. Dan dia akan benar-benar mengakhiri hidup Nayudu. Sastri juga yakin kalau ia mampu untuk menghabisi Nayudu. Lalu Sastri menyusun sebuah rencana untuk menjebak Nayudu and the gang. Hal yang pertama ia lakukan yaitu membawa keluarganya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Sebelum ia melakukan penyerangan, Sastri membawa keluarganya meninggalkan kota dan menuju Delhi untuk mengadakan upacara keagamaan di sana. Sastri mengantar mereka terlebih dahulu ke stasiun kereta api untuk memastikan mereka aman telah berada di kereta api. Setelah keluarganya berangkat, ia pun kembali ke rumahnya sendiri untuk menunggu musuhnya datang. Tak lama orang-orang Nayudu datang dan menerobos masuk ke rumah Sastri. Saat itu Sastri memainkan perannya dan mengatakan kalau dirinya bukanlah DJ, melainkan Sastri si anak desa. Akan tetapi anak buah Nayudu tidak percaya. Mereka terus mengajar Sastri berulang kali. Sastri mendapatkan pukulan dari mereka, namun Sastri tetap diam dan tidak melawannya. Hingga masyarakat yang melihat merasa takut dan kasihan kepada Sastri. Kemudian anak buah Nayudu pun membawa Sastri ke sebuah gudang tua untuk dihabisi. Sesampainya di sana Sastri kembali dipukuli oleh semua anak buah Nayudu. Mereka pun berniat akan menghabisi Sastri yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah DJ. Saat mereka akan membunuh Sastri, Sastri meminta satu permintaan terakhir sebelum mereka membunuhnya. Ia meminta anak buah Nayudu untuk melepaskan kalung rudra suara yang mengikat di lehernya. Mereka pun menurutinya. Namun bersama seketika Sastri pun berubah menjadi DJ dan menghancurkan mereka satu persatu. Setelah selesai dengan anak buah Nayudu, Sastri pun pulang dan menemui Puja. Ia menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya pada Puja dan menceritakan kalau Nayudu adalah dalang di balik Agro Diamond yang telah banyak merugikan warga. Sementara itu, Inspektur Purusotam malah diculik oleh Nayudu. DJ yang mendengar hal itu ia pun segera bergegas untuk menyelamatkan Inspektur dan di saat yang bersamaan ia pun berhasil mendapatkan uang yang disembunyikan oleh Nayudu dan membawa ke tempat di mana Inspektur Purusotam ditahan oleh Nayudu. Sesampainya di sana, Sastri langsung menunjukkan jati dirinya sebagai DJ. Tanpa basa-basi, ia pun menghajar semua anak buah Nayudu dan berhasil menghabisi Nayudu hingga tewas. Pada akhirnya, DJ pun berhasil menyelamatkan Inspektur Purusotam dan menyelamatkan uang yang selama ini telah Nayudu curi dari warga. Film diakhiri dengan memperlihatkan Stephen Prakas dikeluarkan dari tempat penyekapan dan mengatakan kepada media nama-nama korban mereka. Dan ia berjanji akan menyerahkan kembali semua hak para warga yang selama ini ia telah ambil. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir.
Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.